Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kurnia Irsyadia dengan nomor NIM 30424067. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini akan menjelaskan tentang perang Jamal dan perang Siffin dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adib Aunillah Hasya MSI. Baik, sebelumnya perang Jamal dan perang Siffin itu apa sih? Yaitu perang yang terjadi antara umat muslim, perang persaudaraan, umat muslim dan umat muslim berperang. Nah, penasaran kan kisah selanjutnya? Yuk ikutin terus. Perang yang pertama yaitu perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi pada tahun 656 Masehi di Bashar, Irak tepatnya. Nah, setelah terjadi peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun diangkat menjadi khalifah. Namun masyarakat serta Siti Aisyah serta sahabat Nabi yaitu Thalhah dan Zubair kurang puas dengan sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dalam mengatasi kasus pembunuh Utsman ini. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpikir bahwa ia baru menjabat sebagai khalifah, baru pertama kali. Jadi ia agak sulit menangani kasus ini, sehingga memicu pertentangan dari Siti Aisyah, Thalhah serta Zubair membawa pasukannya untuk menemui Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas masalah pembunuh Utsman bin Affan. Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib pun bernegosiasi untuk bagaimana cara mengatasi masalah ini. Negosiasi itu hampir berhasil, teman-teman. Kayak negosiasi itu hampir berjalan dengan lancar. Tetapi ada seorang tokoh munafik atau tokoh pengadu domba, yaitu Abdullah bin Sabah, tokoh munafik dari kalangan Ali bin Abi Thalib ini. Beliau memprovokasi kaum dari Aisyah, Siti Aisyah, sehingga memiculah perperangan tersebut. Kemudian setelah memprovokasi, terjadilah perang besar yang melibatkan dua kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah serta Thalhah dan Zubair sahabat Nabi. Peperangan itu pun semakin menegangkan dan semakin tidak terkontrol. Banyak korban yang meninggal dunia pada saat pertumpahan darah itu terjadi. Di antaranya yaitu Thalhah serta Zubair, dua sahabat Nabi itu. Peperangan diakhiri dengan terbunuhnya unta yang sedang ditunggangi oleh Siti Aisyah, serta peperangan itu dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Siti Aisyah pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Serta setelah itu Ali bin Abi Thalib pun mengantar Siti Aisyah pulang ke Madinah secara hormat. Begitulah yang disebut perang Jamal, karena terbunuhnya unta dari Siti Aisyah ini pada saat akhir peperangan, yang berarti unta itu berarti Jamal dalam bahasa Arab. Kita lanjut ke perang Siffin, teman-teman. Perang Siffin itu apa sih? Perang di antara dua kubu, yaitu kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kubunya Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini terjadi pada tahun 657 Masehi, setahun setelah terjadinya perang Jamal, yang dipimpin oleh dua kubu, yaitu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah itu siapa sih? Muawiyah ini merupakan anaknya Abu Sufyan, dan beliau itu masih bergaris keturunan dari Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan. Beliau juga menjabat menjadi gubernur di Syam. Dari itu beliau mempunyai pengaruh yang sangat kuat di negeri Syam. Penyebab terjadinya perang Siffin ini, Muawiyah sebagai yang mewakili kekuasaan Islam di Syam tidak terima Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah kematiannya Khalifah Utsman bin Affan ini. Lalu Sayyidina Ali menyerahkan pasukannya untuk menemui Muawiyah. Setelah itu mereka bertemu di dekat sungai Furat.
tepatnya di daerah Siffin. Pasukan Sayyidina Ali ini disambut oleh pasukannya Muawiyah. Terjadinya peperangan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini masih menginginkan toleransi atau perdamaian sebelum memulai perang tersebut, kayak bisa diselesaikan kok secara damai gitu. Tetapi kaum Muawiyah tetap tidak mau atau tidak terima. Perang itu pun lalu terjadi, banyak memakan banyak korban, hingga ribuan orang pun meninggal dunia dalam perang tersebut. Kemudian di detik-detik kemenangannya dari pihak Sayyidina Ali, dari pasukan Sayyidina Ali ini mau menang, detik-detik mencapai kemenangan. Kemudian Muawiyah pun tersadar dan segera meminta bantuan kepada Amri bin Al-As untuk bagaimana caranya menghentikan peperangan ini gitu. Kemudian Amri bin Al-As pun menggunakan caranya, yaitu menggunakan mushaf Al-Quran yang ditaruh di ujung tombak dan ditunjukkan kepada pasukan Sayyidina Ali dengan berkata, ya inilah kitab Allah yang akan menjadi hakim, siapa yang benar di antara kita atau kalian. Semua pasukan Muawiyah pun menaruh mushaf Al-Quran itu di ujung tombak mereka. Kemudian pasukan Sayyidina Ali yang melihat hal tersebut ingin rasanya menghentikan perang tersebut dan memilih jalan damai. Namun Ali bin Abi Thalib tetap menyemangati pasukannya karena itu adalah tindakan licik daripada pasukan Muawiyah ini. Kemudian banyak pasukan yang tidak mau melanjutkan peperangannya itu. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib pun minta oleh pasukannya untuk memberhentikan peperangan ini. Kemudian beliau pun menurutinya. Namun ada beberapa pihak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menganggap lemah pendapat ini, terutama dari kaumnya Khawarij, golongan Khawarij yang tidak berpuas hati setelah ada perjanjian damai pada perang Siffin ini. Nah, golongan Khawarij yang membunuh Khalifah bin Abi Thalib. Begitulah kisah yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah dalam cerita ini. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.